Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSM Ekonomi tahun 2019 tingkat kabupaten kota. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini bisa berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan ada mungkin miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dari sahabat semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, next kita lanjut saja ke pembahasan soal KSM. Soal nomor 21. Menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah, penawaran hijab di kota A ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, fungsi penawaran hijab adalah, jadi kalau sebagaimana rumus biasa yang kita buat, maka rumus yang biasa kita pakai untuk perhitungan membuat fungsi adalah P kurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, pada video kali ini kita akan membuat atau mencari fungsi penawaran itu dengan cara yang lain gitu ya. Teman-teman bisa menghitungnya itu menggunakan rumus yang biasa kita pakai ya, atau seperti ini, atau rumus-rumus yang lain juga. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menghitung fungsi penawaran dengan metode lain ya. Kita akan cobakan dulu. Pertama adalah ini harga barang, kita salin lagi. Harga barang pertamanya 30.000. Kemudian harga barang keduanya 45.000. Untuk Q-nya, Q per Q1 60 dan Q2-nya adalah 65. Nah, sekarang kita coba mencari fungsinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangkan semua angka yang ada. Pertama, 30.000 dikurangi 45.000. Jadi dapatlah di sini nilainya min 15.000. Min 15.000. Nah, karena di sini adalah fungsi P-nya, maka untuk yang di bawah kita ganti fungsi P itu dengan fungsi Q. Jadi Q-nya kita taruh di sini, Q. Ini kita sama dengankan garis lurus seperti yang hitam ini. Kemudian untuk Q-nya 60 dikurangi 65, jadi dapat min 5. Karena di sini adalah P-nya, Q-nya, maka selanjutnya kita di sini buatkan ganti dengan P, jadi min 5P. Selanjutnya, untuk menghitung apakah di sini kurang atau tambah, kita hitung berdasarkan selisih angka ini. 30.000 dikali dengan 65, ini dapatnya sebanyak 1.950.000. Kita nanti kurangkan dengan 45.000 dikali dengan 60. Ini dapatnya 2.700. Nah, ini kita kurangkan. Oke, di sini dapatlah minus 750.000 ya, 750.000. Nah, karena di sini nilainya minus, maka nanti setelah min 5P ini tanda kurang. Jadi menandakan ini adalah negatif, berarti min 750.000. Nah, sekarang karena di soal yang ditanya ini adalah fungsi P di depannya, berarti kita pindah ruaskan ya. Jadi min 5P, jadi di sini 5P, min 5P nanti kita pindah ruaskan ke kiri, jadi dia akan menjadi plus 5P. Sama dengan 15.000, min 15.000 Q, kita pindah ruaskan juga, jadi akan menjadi 15.000 Q. Ini kurang tetap 750.000. Oke. Ini langsung saja, berarti P sama dengan berarti 15.000 Q
kurang dengan 750.000 per 5. Maka didapatkan nanti P-nya itu senilai 15.000 dibagi 5 dapat 3.000. Jadi 3.000 Ki kurang 75 dibagi 5 dapat 15. Jadi 15 berarti 150.000. Oke, teman-teman semuanya. Jadi dari sini kita bisa lihat maka nilainya itu adalah P sama dengan 3.000 Ki dikurang 150.000. Nah, jadi di dalam soal tidak kita temukan jawabannya, maka kita fokus saja ke beginilah jawabannya ya. Soal nomor 22. Perilaku konsumsi dalam Islam sebagai salah satu cara untuk menumpukan pahala menuju falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan tentang. Jadi kita disuruh mencari intisari dari surat Al-Baqarah ayat 168. A. Barang-barang harus baik dan halal. B. Perilaku hemat dan tidak bermewah-mewahan. C. Menjauhi hutang. Dan D. Menjauhi kebakilan dan kekikiran. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi dapat kita lihat di sini dari artinya secara langsung. Intisari dalam surat Al-Baqarah ayat 198 itu adalah tentang menyuruh makan dan meminum yang halal dan baik. Kan nomor 22 kita langsung saja jawab, berarti nomor 22 itu adalah yang A. Soal nomor 23. Salah satu cara menentukan pemaksimum keuntungan suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna melalui pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal seperti yang tampak dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik di atas, syarat tercapainya keuntungan maksimum adalah. Nah, teman-teman semuanya, di materi berkaitan dengan bentuk pasar, bahwa keuntungan maksimum itu dicapai di seluruh pasar ya. Keuntungan maksimum itu akan tercapai pada saat nilai MR sebuah perusahaan itu sama dengan nilai MC-nya. Ini namanya keuntungan maksimum di pasar manapun. Maka kalau kita secara langsung lihat di sini, maka tingkat keuntungan maksimum itu adalah pada titik MR sama dengan MC pada titik ini. Inilah yang disebut dengan key maksimumnya. Ini key maksimumnya. Berarti keuntungan maksimum dicapai itu pada saat nilai MR selalu sama dengan nilai MC. Oke. Jadi itu untuk keuntungan maksimum. Selanjutnya nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Uang tidak identik dengan modal. 2. Uang adalah public goods. 3. Uang adalah private goods. 4. Uang adalah identik dengan modal. 5. Modal adalah private goods. Manakah pernyataan di atas yang menjelaskan tentang uang dalam konsep Islam? Jadi kita berkaitan dengan konsep uang dalam Islam itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat dulu nomor 1. Uang tidak identik dengan modal. Berarti ini benar ya. Jadi istilahnya modal itu tidak harus berbentuk uang gitu. 2. Uang adalah public goods. Iya benar, uang itu adalah berbentuk public goods, bukan private goods ya. Berarti 3 salah. Kalau 3 salah berarti A, C, ini salah. Gitu. Lanjut, uang adalah identik dengan modal. Ini berlawanan lagi dengan poin di atas ya, berarti ini salah. Berarti 4 juga salah. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan dulu.
Berarti modal ada preferred goods ini benar ya. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Nomor 24 jawabannya B. Nomor 25. Diketahui jumlah uang beredar atau MS sama dengan 10 miliar. Pendapatan realnya adalah 50 miliar dan K adalah 0,2. Berdasarkan persamaan versi pendapatan, maka harga akan mengalami kenaikan sebesar. Nah, teman-teman semuanya, ini salah satu teori yang berkaitan dengan teori kuantitas. Teori ini adalah materi berkaitan dengan teori nilai uang ya. Kalau selama ini kita mendengar teori nilai uang itu adalah berkaitan dengan teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang sebagaimana kita ketahui ini teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher ya, yaitu artinya persediaan uang dan tingkat harga dalam suatu perekonomian itu merupakan hubungan yang saling berkaitan secara langsung ya. Artinya apa? Perubahan pasokan uang itu akan berdampak pada perubahan tingkat uang. Begitu pula sebaliknya. Kita ketahui di mana teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher itu adalah M yang umum kita ketahui ya, M kali V sama dengan P dikali T. Yang umum. Nah, selain itu kita juga mengenal teori berupa teori namanya teori saldo kas atau disebut juga dengan cash balance theory. Jadi teori saldo kas atau cash balance theory itu menyatakan bahwa teori ini memiliki pengertian bahwa tinggi rendahnya nilai real ditentukan oleh besar kecilnya jumlah uang yang disimpan sebagai saldo kas. Jadi artinya apa? Jika jumlah saldo kas masyarakat semakin tinggi, maka nilai real uang itu semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Teori ini disebut juga dengan istilah teori sisa tunai ya, yang dikemukakan oleh Alfred Marshall ya, di mana diketahui M sama dengan K dikali P dikali Y, di mana M ini adalah jumlah uang yang beredar atau money supply ya. Kemudian K ini adalah koefisien atau dengan bahasa lain disebut juga keinginan untuk menahan uang sebagai persediaan kas. Price ya, harga barang ya secara umum, dan Y adalah pendapatan atau income ya. Maka kita dapatkan di sini M-nya adalah sebanyak 10, kita buat aja 10. Kemudian K-nya adalah 0,2. Yang ditanya adalah harga ya, P. Berarti P kita turunkan, dan Y-nya adalah 50. Nah, jadi 10 sama dengan 0,2 kali 50 berarti 2 kali 5 10, satu angka belakang koma berarti nilainya 10 ya. 10 P. Berarti P sama dengan 1. Maka kita dapatkan di sini bahwa kenaikan harganya itu adalah sebanyak 1. Nilai P-nya adalah 1. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan soal nomor 26. Haji Hamzah melaksanakan perjalanan umroh menukarkan uangnya dengan kurs real saat ini sebesar 1 real itu 3.855,2, sementara kurs belinya adalah 1 real itu 3.816,6. Karena Hamzah ingin menukarkan rupiahnya sebesar 60 juta dengan real, maka Haji Hamzah memperoleh sekitar 15.720,80 real. Nah, setelah dia kembali dari umroh, Haji Hamzah masih memiliki uang real itu sebanyak 500 real ya. Kemudian Haji Hamzah berencana menukarkan realnya itu dengan uang rupiah agar bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya pada saat penukaran nilai kurs real itu mengalami perubahan, kurs jualnya ya.
1 real itu jual dengan harga 3.780 rupiah. Jadi berapa rupiah yang diperoleh Haji Hamzah saat penukaran tersebut? Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami dulu adalah berapa nilai sisa uang yang dimiliki oleh Haji Hamzah. Nah, jadi dari sini kita lihat nilai sisa uangnya itu adalah 500 rial. 500 rial. Dia ingin mengubah ke dalam uang rupiah, maka otomatis dia akan menukarkan ke bank, ya, menukarkan ke bank, dan otomatis bank tentu akan membeli, ya. Nah, jadi patokan dalam menghitung nilai tukar valuta asing ini adalah bank. Dalam hal ini Pak Haji Hamzah menjual real dan bank membeli. Karena di sini di soalnya dinyatakan pada saat penukaran yang ada hanya ada kurs jual saja, nggak ada kurs beli, ya. Maka kesimpulannya kurs beli yang kita pakai itu adalah kurs beli pada awal pada saat dia transaksi, yaitu sebanyak 3.816,6. Jadi ini dikali dengan 3.816,6, ya, kita kalikan. Maka didapatlah di sini nilainya adalah sebanyak 19,08.300. Maka kita dapatkanlah di sini nilainya adalah yang C. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan dengan soal nomor 27. Kebijakan yang disusun dengan jumlah pengeluaran dan pendapatan sama besar, dan semakin lama jumlahnya semakin bertambah, dengan fungsi untuk mengatasi keperluan yang semakin bertambah, sehingga dibutuhkan jumlah yang tidak sedikit. Jadi ini disebut kebijakan anggaran yang mana, ya? Nah, teman-teman semuanya, kebijakan anggaran yang dibuat oleh pemerintah tentu punya tujuan masing-masing, ya. Jadi istilahnya ada plus minusnya. Nah, kita coba bahas dulu. Yang pertama adalah kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit itu adalah kebijakan anggaran yang setiap tahunnya selalu bertambah nilainya. Kalau misalnya di tahun 2010 sekian T, misalnya 1 T lebih, tahun 2011 dia akan menjadi 1,5 T misalnya. Artinya setiap tahun itu akan selalu mengalami pertambahan. Nah, jadi dari soal ini kita bisa cocokkan jawabannya itu adalah yang A, karena dia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Yang B, kebijakan defisit. Kebijakan defisit itu adalah kebijakan di mana penerimaan negara itu lebih kecil daripada belanja. Artinya belanja negara lebih besar gitu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan perekonomian gitu kan. Untuk membangun perekonomian. Kemudian kalau surplus, kebalikannya. Kalau surplus itu berarti pendapatan negara itu lebih besar daripada belanja negara. Bisa jadi ini dilakukan dalam rangka mungkin mengatasi masalah inflasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang di mana pendapatan negara itu sama dengan belanja negara. Oke. Maka nomor 27 jawabannya adalah yang A. Next, nomor 28. Pernyataan berikut ini merupakan perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan margin keuntungan pada bank syariah menurut sifatnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi teman-teman bisa baca saja. Manakah dari pernyataan tersebut yang menunjukkan margin keuntungan bank syariah menurut sifatnya? Jadi kita fokus ke kegiatan-kegiatan dari margin keuntungan bank syariah. 1. Pihak kreditur akan secara sepihak menentukan besarnya di awal transaksi. Jadi ini biasanya pada kegiatan di bank konvensional, ya. Berarti ini bukan termasuk. Oke. 2. Prasyarat transaksi pinjam meminjam uang, dana atau kas atau uang atau dana. Jadi bukan ini. Bukan masalah uang saja. 3. Kesepakatan terjadi antara dua belah pihak, ya benar, ya. Margin itu bukan persyarat transaksi, ya benar. Hanya harapan penjual, ya benar. Berarti jawaban nomor 28 ini adalah 3, 4, dan 5.
Oke. Next, nomor 29. Anjuran Allah Subhanahu wa taala tentang praktek akuntansi dengan mencatat dan membukukan setiap transaksi yang bersifat tidak tunai dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat, ya. Ini adalah salah satu ayat, ya. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi ayat yang paling panjang yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Jawabannya yang C. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan pencatatan utang piutang, ya, atau kegiatan muamalah. Nah, kalau surat Al-Baqarah ayat 110 itu ini berkaitan dengan zakat, ya, zakat dan sholat. Kemudian Al-Baqarah 254 itu hampir sama, ya, berkaitan dengan sedekah ataupun infak dan sebagainya. Dan Al-Baqarah ayat Al-Jumu'ah ayat 9 itu berkaitan dengan pelaksanaan sholat, ya, dan meninggalkan jual beli. Maka jawaban nomor 29 adalah yang C. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami berkaitan dengan soal yang kita bahas. Selanjutnya nomor 30. Nomor 30. Kegiatan PT Barokah sebagai perusahaan jasa dalam suatu periode diperoleh data antara lain. Ini ada modal pemilik awal periode, kemudian penjualan jasa, penerimaan piutang, pembayaran utang, beban usaha, dan private pemilik. Berdasarkan data di atas, modal pemilik pada akhir periode berjumlah. Jadi yang ditanya di sini adalah berapakah nilai modal akhirnya. Sama-sama kita ketahui bahwa untuk menghitung modal akhir, di mana modal akhir ini sama dengan modal awal tambah pendapatan dikurangi dengan beban, kurangi dengan prive. Nah, kita bisa cari modal awal dalam soal ini adalah sebanyak 65 juta, ya. Karena apa? Kita ambil aja angka 65, ya. Karena semuanya nol, semuanya belakang, ya. 6 buah nol itu kita off-kan aja dulu. Berarti modal awalnya 65 juta. Ditambah pendapatannya ada 125, kemudian beban-beban seluruhnya itu adalah 90, dan prive-nya sebanyak 10. Jadi dari sini kita bisa ketahui, maka nilai terakhirnya adalah sebanyak 90 juta, ya. Jadi modal akhir dalam PT Barokah itu adalah sebanyak 90 juta. Cuman di sini tidak ada jawaban yang benar. Oke, teman-teman semuanya, itu saja dulu video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.